supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Hanya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saya percaya saya berhadapan dengan umat pemenang di tempat ini, katakan amin. Boleh saya menyapa setiap umat pemenang di tempat ini, shalom pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi, shalom pemenang, lebih dari pemenang. Sebabnya hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada gereja kita masuk dalam doa profetik. Ini yang Tuhan sedang ajarkan atas gereja kita, saudaraku. Bukan satu kebetulan. Jangan pernah melihat ini sebagai satu kebetulan, saudaraku. Ini yang sedang Tuhan ajarkan atas gereja kita. Kenapa, saudara? Doa profetik ini, ketika saudara lakukan di dalam doa-doa saudara, ada kuasanya. Mengapa saya katakan ada kuasanya, saudaraku? Ini adalah jenis doa yang punya daya cipta yang luar biasa. Doa profetik ini, saudaraku, adalah jenis doa yang menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Tangkap, saudaraku. Tangkap. Sesuatu yang dari roh, saudara nggak bisa logika. When you put it into your mind, it just go away. Tapi hari ini saya berdoa, tangkap dengan rohmu. Setelah saudara tangkap, lakukanlah. Mulai praktekkan dalam keluargamu, praktekkan dalam studimu, praktekkan dalam bisnismu, dan lihat, saudaraku. Minggu-minggu ke depan ini lihat. Itu satu langkah mujizat. Sekali doa saya jadi atas kehidupan saudara. Jadi atas kehidupan saudara. Saya tuh heran kadang kalau orang berdoa, saudaraku. Sudah temptation-nya untuk doa aja besar loh, saudara. Doa diranjang, pakai bantal empuk lagi. Pakai selimut lagi, saudaraku. Sudah temptation-nya besar di pagi hari. Masih cari posisi kok ya bersandar. Tinggal tunggu waktu, saudaraku. Saya tidak perlu bernubuat untuk mengatakan kepada saudara. Setelah gigi 3 bablas, saudaraku. Konsep doa di kebanyakan pikiran orang Indonesia adalah list permohonan yang begitu panjang. Tapi hari ini dengar baik, saudaraku. Dengar baik, dengar baik, dengar baik. Ini yang Tuhan ingin bukakan buat setiap kita. Doa profetik bukan doa yang pasif. Doa profetik bukan doa yang sekedar meminta. Kenapa, saudaraku? Pastor, apa enggak boleh waktu doa itu tenang, teduh, diam diri? Kan katanya harus berdiam diri menantikan Tuhan. Oh yes, ada waktunya, saudara. Ada waktunya saudara duduk diam di kaki Tuhan. Ada waktunya dengar suara Tuhan. Ada waktunya cari wajah Tuhan. Ada waktunya dengar hikmat dari Tuhan. Tapi bolehkah saya mengatakan ini, saudaraku? Jenis doa yang satu ini, doa profetik ini akan membawa saudara selangkah menuju mujizat. Oh, tepuk tangan jangan separuh-separuh. Kenapa saya katakan selangkah menuju mujizat, saudaraku? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ini nggak ada dalam catatan, saudaraku. Tahukah saudara tadi pagi ketika saya bangun, oh saya bersorak-sorai, saudaraku. Kenapa dia bukakan sesuatu? Kenapa doa profetik? Buka Ibrani. Kita lihat. Media siap nggak ya? Ibrani 4 ayatnya yang ketiga. Buka ayat saudara juga ya. Karena ini nggak ada di dalam catatan, saudaraku. Saya akan bacakan buat saudara sementara media mungkin bisa mengeluarkan. Sebab kita beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saya ingin saudara nanti di rumah baca sendiri, saudaraku, ayat ini. Ibrani 4 ini ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13, saudara bisa baca seluruhnya. Basically it talks about tempat perhentian Tuhan. Di hari ke-7 Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya, saudaraku.
Tapi yang membuat saya tertarik dari ayat yang ketiga ini, di sini dikatakan apa saudaraku? Di sini dikatakan, aku bersumpah. Setelah itu saudaraku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Artinya apa saudara? Dengar baik. Semua masalah kesembuhan yang saudara butuhkan, sakit penyakit yang saudara butuhkan kesembuhan, dengar baik. Itu sudah selesai. Sejak dasar dunia didirikan, itu sudah selesai. Setiap visi dalam kehidupan saudara yang saudara berpikir tidak ada cara untuk meraihnya. Dengar baik, sejak dari fondasi dunia diciptakan, sudah selesai. Oh yes, sudah selesai saudaraku. Nanti kalau saudara baca ayat ini selanjutnya, yang kita butuhkan saudaraku, bukan kita berjuang dengan kekuatan kita. Yang kita butuhkan masuk ke tempat peristirahatannya Tuhan itu. Apa tempat peristirahatannya Tuhan? Tempat di mana di hari ke-7, it is finished. It is finished. Baca saudaraku. Kalau saudara hanya mengikuti saya ini, nanti akan saudara butuh baca. Ibrani 4, saudara yang penasaran, baca di rumah. Ayat 1 sampai ayat 13, renungkan itu terus. Because it is finished, sudah selesai sejak dari dunia dijadikan. Pastor, kenapa banyak orang tidak mengalami itu? Dengar baik. Yang bisa berhak mengklaim adalah yang punya status anak. Bukan anak gak bisa ngeklaim, saudaraku. Yang punya status anak yang bisa mengklaim semua janji yang sudah diselesaikan itu. Untuk saudara bisa menjadi anak, hanya bisa melalui Yesus Kristus, Tuhan di atas kayu salib. Ketika dia berkata sudah selesai, dia satukan kembali saudara dengan Bapa yang ada di surga. Hubungan saudara yang tadinya sudah hancur, sudah rusak, dipulihkan kembali. Dan olehnya kita menyebut dia Abba, ya Bapa. Itu sebabnya hari ini kalau ada di antara saudara yang belum terima Yesus dalam hidup saudara, pastikan saudaraku, pastikan. Pastikan nanti setelah selesai, pastikan saudara datang kepada salah satu pelayan Tuhan, terima Yesus dalam hidupmu. Kenapa? That is the first way. Saudara tidak akan bisa dapatkan semua itu before Jesus. No way. No way. Tapi setelah itu dengar baik saudaraku. Pastor, saya sudah terima Yesus. Tapi kenapa belum terjadi atas kehidupan saya? Karena ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti pengertian yang satu ini saudaraku. Ketika Roh Kudus turun ke atas saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa yang terjadi? Engkau akan menerima power. Kuasa. Saya tanya saudara, kuasanya diapain? Ketika kau terima Yesus, kau sudah terima kuasa. Tapi pertanyaan saya, what do you do with the power? Ada banyak orang Kristen terima kuasa. Mereka hanya menikmati kuasa itu. They like it. Mereka berpikir, wow. Sebagian dari orang Kristen terima kuasa hanya mengagumi. Oh hebat ya. Penderitanya itu kalau datang keren loh. Kita datang yuk. Kuasa hanya untuk dikagumi saudaraku. Tapi dengar baik, ketika kuasa itu diberikan kepada saudara, kuasa diberikan untuk menjadikan doa-doa saudara yang tadinya tidak ada, jadi ada. Oh yang mengerti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Yang mengerti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Kuasa itu dipakai menjadikan saudaraku. Itulah yang namanya prophetic prayer. Kalau saudara hari-hari ini bertanya saudaraku, bagaimana mungkin pastor? Katanya sudah terima janji, kok belum jadi? Yes, of course, because he give the power to you. Saudaralah yang harus menjadikan itu. Melalui apa saudaraku? Prophetic prayer. Nah sekarang pertanyaannya, pastor, kalau gitu prophetic prayer itu gimana sih sebenarnya? Apa sih yang kita lakukan di dalam prophetic prayer? Kita buka saudaraku.
Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat 13. Yehezkiel 37 ayat pertama, kita baca dulu sampai ayat yang keempat dulu, Saudara. Bantu saya ya, kita bergantian ya. Ayat 1 saya baca, sudah ayat 2 kita bergantian. Lalu berkekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2 dengan suara keras. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat yang keempat, saudaraku, bersama dengan suara keras, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Lihat baik-baik saudaraku, apa yang terjadi di sini. Yehezkiel dibawa masuk pada satu lembah. Berapa banyak di antara saudara yang saat ini yang sedang saudara alami adalah lembah. Lembah berbicara apa saudara? Keadaan yang turun. Lembah berbicara apa saudaraku? Situasi di mana seolah-olah saudara bukannya naik tetapi saudara semakin turun. Dan ketika dia ada di dalam lembah itu, Yehezkiel melihat apa saudara di sana dikatakan? Tulang kering. Tulang kering ini berbicara apa? No hope. Kering bu. Tidak ada pengharapan lagi. Tulang kering ini berbicara dengan apa saudaraku? Keadaan di mana seolah-olah saudaraku tidak ada kekuatan lagi. Tidak ada kemampuan lagi. Seolah-olah sudah habis nafasnya saudara. Berapa banyak dari saudara hari-hari ini, saudara ada di dalam keadaan di mana saat ini dolar semakin naik saudaraku. Lama-kelamaan seperti terus diperas. Diperas, keuntungannya itu seperti diperas. Dipepet sampai rasanya itu kering. Nafas aja sudah susah rasanya saudaraku. Sedangkan kebutuhan hidup bukannya semakin turun, tapi semua harga-harga semakin naik. Masalah dengan banyak orang Kristen bu. Ketika melihat semua tulang kering sama seperti Yehezkiel saudaraku. Banyak di antara kita lihat ayatnya saudaraku, lihat ayatnya yang kedua bagian akhir saudara. Ketika dibawa masuk ke lembah. Melihat tulang kering itu. Apa kata Yehezkiel saudara? Lihat. Tulang-tulang itu amat kering. Berapa banyak dari kita, dengar saudaraku, bersama Yesus, bukan saja saudara dibawa melalui gunung, tetapi dia akan membawa saudara melalui lembah. Bersama dengan Yesus, bukan saja saudara melalui jalan yang rata, tetapi jalan yang berliku-liku, ada waktunya, bahkan melalui api. Oh yes. Ikut Yesus jangan harap segala sesuatunya akan indah saudaraku. Tapi ya, saudara akan dibawa waktu-waktu seperti itu. Tapi dengar baik, kebanyakan dari kita melihat lembah, melihat tulang kering itu. Sama seperti Yehezkiel kita berkata, lihat tulang-tulangnya sangat kering. Berapa banyak saudara yang datang kepada teman saudara dan berkata, lihat bisnisku sangat kering. Lihat keluargaku sekarang sudah sangat kering. Lihat, pekerjaanku sangat kering. Lihat. Tapi maafkan saya saudaraku. Saya harus berkata ini kepada saudara. Yehezkiel tidak dibawa melihat tulang kering itu untuk menangisi keadaan tulang kering itu. Pastor, kok pastor tega-tega amat? Ya saudaraku. This is not time for you to cry. Ini bukan waktu untuk saudara menangisi. Saudara lihat keadaan saudara dan saudara berkata, pastor, sudah sangat kering pastor. No. Yehezkiel dibawa melihat tulang kering itu. Ayat yang keempat, disuruh apa saudara? Ayat yang keempat, lihat, kita baca. Ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku apa? Bernubuatlah. Speak it up. Speak it up.
Not crying out. Bukan menangisi suamimu, Bu. Bukan menangisi anakmu, bukan menangisi pekerjaanmu, bukan menangisi apa yang sudah saudara gak bisa lakukan. No, not crying out. Bernubuat. Speak it out. Nubuatkan, saudaraku. Inilah yang namanya perkataan profetik. Saudara menubuatkan keadaan saudara. Artinya apa, saudaraku? Yang dilihat Yehezkiel apa? Tulang kering. Yang dilihat Yehezkiel apa? Lembah. Yang kau lihat mungkin boleh lembah dan tulang kering. Nubuatkan. Kenapa, saudaraku? Tahukah saudara arti kata profesi? Profesi nubuatan, tahu saudaraku? Kata profesi, saudara harus mengerti ini. Dari kata dasar pro dan panai. Pro, panai. Pro panai itu artinya apa, saudaraku? Mengatakan sebelum. Itu nubuat, saudara. Mengatakan sebelum. Sebelumnya tulang kering, yang dilihat tulang kering, tapi Yehezkiel disuruh bernubuat bangkit. Pro, panai. Itu profesi, nubuatan. Jadi, Tuhan gak bilang, ngelihat bangkit dulu baru ngomong. Never. Justru yang dilihat sekarang tulang kering, bernubuatlah. Kita baca ayat selanjutnya, saudaraku. Apa yang terjadi ketika Yehezkiel taat? Masuk ke tempat peristirahatan, saudaraku. Semua orang bisa. Masalahnya dari masuk ke tempat peristirahatan, saudara. Nanti saudara baca Ibrani tadi. Tidak banyak yang bisa masuk karena enggak taat. Enggak banyak yang bisa masuk karena enggak punya iman untuk melakukannya. Saudara pikir itu semua hasil kerja kerasmu. Saudara pikir itu semua karena perjuanganmu. You are wrong. It is finished. Since the very beginning of earth, it is finished. Di hari ke-7, Alkitab mengatakan Tuhan sudah beristirahat, semuanya sudah selesai. Diselesaikan semuanya. Kenapa kita tidak bisa mengalaminya, saudaraku? Kita takut. Kita berpikir saudaraku, kalau tidak aku strategi begini, kalau tidak aku lakukan begini, gak bisa. That's what we think. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Bukan mengatakan kondisimu, Pastor, tapi kok jadi orang Kristen kok gak masuk akal ya? Masa gak boleh sih? Orang kenyataannya memang lagi kering. Mengatakan kondisimu tidak menolong engkau. Kalau memperkatakan kondisimu bisa mengubah keadaanmu, go ahead. But the fact, it doesn't. It doesn't change your condition. Sadar gitu, saudaraku. Mengatakan keadaanmu justru membuat kau semakin lemah. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kau harus bernubuat. Apa yang terjadi ketika Yehezkiel bernubuat? Kita lihat ayat yang keempat tadi, saudaraku. Kita baca sampai ayat yang ke-10. Kita bergantian ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Ayat 5 dengan suara keras. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas. 9, saudaraku. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu.
Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. 10 bersama, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat. Tahukah saudara apa yang jadi masalah orang Kristen, kenapa susah bagi saudara untuk bertahan di dalam doa? Banyak di antara orang Kristen berpikir yang namanya doa, pastor, doa itu untuk orang pengangguran. Oh, if you know this truth, kalau saudara tahu kebenaran ini, pikiran saudara akan berubah. Kenapa saudaraku? Banyak orang Kristen berpikir yang namanya mujizat itu simsalabim Pak, abrakadabra. Kita doa 1 menit, kita berharap keadaan berubah. Kita berdoa 5 menit, kita berharap keadaan berubah. Baru doa 1 jam, gak dijawab-jawab. Baru doa 1 hari, gak terjadi sesuatu. Kita berhenti. Kelamaan, doa kok seharian gak jadi-jadi. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan level roh saudaraku. Level tubuh itu 2 level di bawah roh. Roh, jiwa, tubuh. Power tubuh itu paling kecil sudah. Yet you believe in doing so much thing with your soul and your body. Spend hours upon hours. You believe it. Why is it so hard to believe? The same thing applies to the spirit. Kenapa begitu susah untuk saudara mempercayai? Kalau saudara lakukan itu dalam kapasitas level jiwa dan tubuh, maka hal yang sama di dalam level roh. Doa adalah bekerja dalam roh. Kalau saudara mengerti hal ini, your prayer will be changed. Doamu berubah. Sejak dari hari ini, doamu berubah. Doamu berubah. Doa saya jadi atas kehidupan saudara. Jadi atas kehidupan saudara. Itu propanai saudaraku. You do not speak about your condition, no. Bernubuatlah. Dan itu butuh waktu Pak. Sampai genap waktunya. Sebagian orang 1 hari selesai. Sebagian orang 1 bulan selesai. Ada yang 1 tahun baru selesai. Ada yang 3 tahun baru selesai. Ada yang 5 tahun baru selesai. Ada yang 10 tahun baru selesai. Keep on doing it. Sampai genap waktunya. Artinya apa saudaraku? Sampai saudara melihat yang tidak ada jadi ada. Sejak dari hari ini tangkap saudaraku. Tangkap rema firman Tuhan, tangkap jadi atas hidupmu. 1 persatu jadi atas hidupmu. Penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Perusahaan-perusahaan mulai bangkit di dalam nama Yesus. Bisnis-bisnis dibangkitkan di dalam nama Yesus. Ketika saudara memperkatakan doa profetik, jangan memperkatakan pikiran saudara. No. Rema. Rema saudara. Pastor gimana cara dapat rema? Firman. Enggak bisa hanya sekedar saudara berkata-kata positif, mencoba untuk sugesti positif. Hilang, hilang. Nanti saudara pegang-pegang belum hilang. Hilang, hilang. Tapi kok belum hilang ya? Enggak begitu caranya saudaraku. Itu adalah saudara dapatkan rema firman. Rema firman yang saudara nubuatkan terus. Yehezkiel tidak bernubuat seenaknya sendiri. Dia dapat rema dulu. Yang mengerti katakan amin. Pastor caranya dapat rema gimana? Cari. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mencari dia akan menemukan. Barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan. Kalau saudara berkata pastor, enggak mungkin bisa, saya enggak pernah. Bisa.
Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Caranya gimana? Langkah pertama, saudara lihat kiri kanan, buka dulu Alkitabmu. Itu langkah paling dasar. Lihat kiri kanan lagi, kapan terakhir kali buka Alkitab? Pastor, sekarang Alkitabnya sudah di handphone, malah lebih gampang. Saudara tinggal ketik. Apa yang jadi masalah saudara? Gampang sekali. Di searching, saudaraku, gambar search, saudara ketik apa? Yang jadi masalah apa? Sakit? Tulis sakit di situ, nanti keluar ayat-ayat tentang sakit. Kalau saudara sedang berperang melawan serangan, fitnah, tulis kata-kata di situ aja serangan, fitnah, nanti keluar semua. Saudara baca satu persatu. Saudara buka satu persatu, ketika saudara buka satu persatu, baca satu persatu, tiba-tiba ada salah satu dari ayat itu seperti meloncat keluar kepada saudara. Tetis rema. Tetis rema. Kalau saudara nggak mau kerjakan PR saudara, jangan boro-boro berharap mujizat terjadi. Yang mengerti katakan amin. Kuasa perkataan profetik. Dengan cepat saudara, saya akan berusaha untuk merangkum yang terbaik. Yang pertama, perkataan profetik menguatkan orang yang mendengarnya. Oke, kita buka ya 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 2, ayat 7 sampai 8. Bantu saya saudaraku, kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca 2, saya baca 7, saudara baca 8. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Jadi pertama harus dimulai dari apa saudaraku? Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Saudara yang belum terima kepenuhan Roh Kudus harus terima dulu. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kalau enggak ada itu enggak bisa langkah selanjutnya, maaf. Semua itu ada urutannya saudaraku. Tuhan sudah menyelesaikan, tapi terima Yesus dulu. Terima Yesus dapat haknya. Right-nya untuk mengklaim. Setelah terima haknya, harus terima dulu kuasanya. Dari mana? Terima Roh Kudus. Enggak bisa enggak? Baru setelah punya kuasa, kuasa digunakan. Jangan jadi hiasan. Jangan dikagumi. Keren ya. Hebat loh. Pendetanya tahu loh. Didoakan. Tahu semua loh yang saya hadapi. Loh, itu yang keren pendetanya. Bagaimana dengan saudara? Kuasa itu bukan hanya diberikan kepada pendetanya, tapi kepada saudara. Kalau pendetanya bisa keren, saudara juga bisa keren. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan. Asaria bin Oded dihinggapi oleh Roh Allah. Ayat 2. Ia pergi. Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, akan ditinggalkannya 7. Tapi kamu ini kuatkan hatimu. Lihat ya saudara, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya. Menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin. Dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Apa bedanya bernubuat atas masalah saudara dengan menceritakan masalah saudara? Menceritakan, Bu, hanya menambah lemah. Saudara pernah nggak sakit hati sama orang? Pernah ya? Kalau saudara cerita, curhat tentang sakit hati saudara, saudara tambah sembuh hilang atau tambah jengkelnya diulang lagi. Saudara. Itu yang terjadi. Ketika saudara menceritakan masalah, bukan masalahnya hilang, justru di-refresh. Lah itu orang Kristen masalahnya saudaraku. Sudah tahu, tapi diceritakan kemana-mana. Sudah jengkel, tapi diceritakan kemana-mana. Loh bukannya tambah hilang loh saudara, tambah jengkel. Itu sebabnya disuruh apa? Nubuatkan.
Nubuatkan itu bukan sudah ada, saudara ngomong. Propanai itu belum ada, jadi ada. Jadi wajar kalau waktu saudara ngomong masih jelek, masih kacau balau, masih berantakan, keluarganya masih belum pulih, itu wajar. Supaya nantinya setelah jadi, saudara lihat mujizat. Ya mengerti, katakan amin. Neneknya Asa ini jadi ibu suri, tapi dia ini menguasai dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia membiarkan pembangunan mesbah-mesbah Baal, saudaraku. Asa itu merasa lemah, dia enggak kuat. Tapi ketika mendengar perkataan nubuatan dari Asaria, saudaraku. Tahukah saudara, orang kalau rohnya menyala-nyala, ngomong pasti beda. Saudara enggak sadar, orang yang dengar, itu seperti kayak apa sih, orang Jawa bilang dinyos, saudaraku. What is dinyos? Itu saudara seperti dari dalam diri saudara bangun kembali. Prophetic word itu menguatkan orang di sekitarmu. Saudara. Satu hari saudara, ada seorang gelandangan duduk di samping stasiun saudaraku. Dia meminta seperti ini, ada seorang pengusaha lewat. Otomatis dia memberikan uang $1 kepada gelandangan ini saudaraku dan dia lewat. Tapi ketika dia lewat, sekian waktu dia mundur ke belakang saudaraku dan dia kembali lagi. Dia berkata kepada gelandangan ini, Pak maafkan saya tidak melihat ternyata engkau adalah seorang penjual pensil. Jadi di samping dari gelandangan ini minta-minta seperti ini saudaraku, ditulis di sana saudaraku, ambil pensil itu saudaraku. Jadi kalau orang memberi, dia ambil pensil itu. Si pengusaha ini ngomong sama gelandangan ini saudaraku, jelas-jelas dia gelandangan, jelas-jelas itu hanya cara supaya dia mendapat uang saudaraku. Tapi si pengusaha ini mengatakan kepada gelandangan, maafkan saya Pak, saya tidak menghargai Bapak. Saya tidak melihat bahwa Bapak itu seorang pengusaha sama seperti saya. Maafkan kelalaian saya. Dia ambil pensilnya saudaraku, dia pergi. Tanpa dia ketahui saudaraku, waktu berjalan. Sekian tahun kemudian dia berjumpa dengan seorang salesman. Berpakaian rapi saudaraku. Terlihat seperti orang yang sukses saudaraku. Dan salesman ini menegur dia, Pak, Bapak masih ingat saya enggak? Enggak, kamu siapa? Bapak boleh lupa saya, tapi saya tidak akan pernah melupakan Bapak. Bapaklah orang yang mengubah jati diri saya. Tidak pernah ada sebelum Bapak orang yang memandang saya sebagai seorang pengusaha. Semua melihat saya sebagai seorang gelandangan. Sampai Bapak datang ke sana. Bapak ambil pensil itu dan Bapak berkata, maafkan aku. Ternyata kamu seorang pengusaha sama seperti aku. Perkataan Bapak itu sudah menjadikan saya sebagaimana saya hari ini. Yang kedua. Kuasa perkataan profetik membangun dan menjadikan sesuatu, saudaraku. Menjadikan sesuatu. Kita baca ayatnya. Esra 4 ayat 23 sampai 24. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum, Simsai, Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka segera ke Yerusalem mendapatkan orang Yahudi. Dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Jadi bangsa Israel keluar dari pembuangan, saudaraku, pengen punya gereja. Zaman itu namanya Bait Allah. Dihentikan, saudara. Tapi rupa-rupanya mereka tahu kuasa zaman dulu itu sudah tahu kuasa perkataan nubuatan, saudara. Kita lihat Esra 5 ayat 1 sampai 2. Kita baca bergantian. Lanjut Esra 6 ayat 14. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ayat 2 bersama saudaraku, pada waktu itu mulailah Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Ayat 14, Esra 6 ayat 14. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh apa saudara? Nubuat.
Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, Artasasta, Raja-Raja negeri Persia, 15 bersama 23. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Punya kuasa menjadikan, saudara. Jadi kalau saat ini saudara belum dapat jodoh, halo yang belum dapat jodoh, katakan dari utara, timur, selatan, barat, aku panggil jodoh yang Tuhan berikan. Loh diperintahkan saudaraku. Loh kok ketawa loh? Beneran, beneran, perintahkan saudara. Mujizat demi mujizat, jiwa-jiwa berkat yang tertunda Tuhan kerjakan satu persatu. Doa saya jadi atas kehidupan saudara, jadi atas kehidupan saudara.